curang bagi kami menyucikan, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh Yesus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita sambut yang terbaik. Saat kami perjamuan kudus, kita mengundang yang terkasih Kepala Sidang Gereja Tiberias, Gembala Martir, Bapak Pendeta Esther Maria Haji bersama dengan Ibu Gembala, Ibu Pendeta Titi Maria Haji memimpin setiap kami dalam saat kami perjamuan kudus di malam hari. Karena kasih-Mu, haleluya, haleluya. Kita akan masuk bersama terus. Perlu kita baca dalam Yohanes 6, 48-53. Yohanes 6 ayat 48 sampai 53. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Demikian firman Tuhan. Mengapa ayat firman Tuhan ini tentang bersama sesuatu? Toma yang menulis ada Yohanes, ayat seorang martir yang luar biasa. Dia ditumbak, ditikam, dibakar tidak mati, sehingga dia mati paling tua, hampir 150 tahun umurnya, karena tidak bisa mati di di Pulau Patmos. Maka di sini katakan apa? Bahwa tadi gambarkan apa? Bahwa kalau Anda ingin pesta di surga, ditemukan di tubuh Anda ingin bangkit hari kiamat, ditemukan di balik bersakrus. Agar Anda bangkit sebagai mempelai, Anda ditemukan di balik bersakrus. Agar Anda diundang pesta surga, yaitu ditemukan di perjalanan ini. Maka Tuhan terang kepada saya bahwa harus diucapkan lebih dari roti mana. Roti mana Anda tahu bahwa 40 tahun maka tidur di padang gurun, maka Tuhan terang pada saya bahwa itu lebih dari itu. Maka Anda jangan masa seperti sekarang Anda imani, Anda tidak prestasi, tidak bisa bangun. Saya punya iman sejak kecil, saya walaupun tidak punya bapak, saya punya iman, bisa sekolah tinggi, bisa sukses, bahkan pernah tinggal di apartemen mewah di Amerika. Maka sekali lagi, yang kedua yaitu Bapak dengan roti mas setiap hari pakai jubah palsu, ya kemuliaan Anda harus hidup yang siklus. Seperti firman Tuhan katakan, tanpa kusan tidak surah pun melihat Allah. Maka kita harus untuk bisa pesta surga, Anda suci kudus, maka Anda rekan pendeta, mari hidup syukur karena Anda nanti bersama saya melayani jemaat lautan surga. Kalau saya dusta neraka, maka saya harap teman-teman hidup suci kudus, gak boleh zina, gak boleh campur. Anda gak bisa naik surga kalau Anda punya orang ketiga atau punya pacar. Maka saya pun tadi orang punya pacar gak bisa masuk surga. Maka seperti apa? Anda pesta surga, melayani Anda rekan pendeta, harus suci, keluargamu suci. Anda tidak hidup suci, gak bisa pesta di surga. Maka yang ketiga digambar apa? Yaitu sepatu baru ke setiap hari. Tuhan terangkan kepada saya, karena saya mengucapkan lebih roti mas tadi tekan bunda oleh Tuhan. Kamu ucapkan, kalau kamu tidak ucapkan, aku cabut kuasa dari lalu. Kita tidak mengucapkan lebih roti mana sebenarnya, tidak ada kuasanya. Nah, kita ucapkan sekali lagi
roti mana? Maka untuk pesta dasarnya, maka sekarang kita tambahkan di Wahyu 3 ayat 18-22. Wahyu 3 ayat 18-22. Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang, dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan. Ditambahkan untuk pesta yang pertama, yaitu Anda dimurnikan seperti emas. Maka Anda zaman sekarang mengalami cobaan yang harus kuat. Jangan jatuh dosa, jangan murtad dan sebagainya. So, dimurnikan dalam api emas. Yang kedua, bahkan disebutkan supaya hidup yang kudus. Tapi tanpa Tuhan perintah saya, kembali ku memang usah diundang pertama ke surga. Kamu kembali ku ini untuk ke surga orang suci pikirannya, suci perkataan, perbuatan. Sekali lagi, langsung dari mulut Tuhan Yesus kepada saya yang berlutut di surga, kembali bumi, kamu belum saja mati, ya rukun orang untuk ke surga harus suci berpikir, pikirannya, perkataan Anda jangan jaga mulutmu. Sekali lagi tadi katakan apa? Kalau orang dusta nggak bisa ke surga, sekali disebutkan apa? Orang suka dusta nggak bisa masuk ke surga. Rekan-rekan berita, jangan dusta. Siapa dusta fitnah bebas harus dihancurkan dari biar. Sekali lagi, siapa dusta fitnah harus dihancurkan Tuhan. Gak layak bar. Karena firman berkata, orang gak berdosa, yang boleh fitnah, maka yang fitnah gereja bebas, yang dusta bebas. Oh Tuhan, abalmu harus dihancurkan. Itu usaha gereja Tuhan. Orang pendeta yang tidak suci, yang dusta, yang curi, bahkan yang nipu Tuhan, harus dihancurkan dari mimbar, bersihkan mimbar dari orang-orang yang masih dosa, masih salah, atau masih nipu, masih nuhina, gak lah di mimbar Saul. Apa yang ketiga, Tuhan namakan beli minyak dari Tuhan. Maka artinya apa? Kita harus ada minyak urapan yang berkuasa. Maka sebagai saya sampaikan kepada Anda, minyak itu kuasa yang besar, kuasa tiada antara di muka bumi. Maka saya punya berita Tuhan, kembalikan minyak gur. Istilah Tuhan, kuasanya tiada bumi. Karena apa? Di Amerika cukup satu pun, orang di Polis ada tumor 5 biji, cukup satu pun. Di Australia juga orang yang katakanlah ada kanker dan sebagainya, cukup satu pun. Bahkan saya ada pengabaran Anda bahwa betapa perlu minyak urapan untuk muliakan Allah dan bersamakan Anda. Kalau terima minyak urapan, Anda bagi sakit Anda sembuhkan. Anda siapapun yang sakit, Anda nanti akan minyak bersama saya. Anda harus sakit, Anda akan disembuhkan. Termasuk apa? Untuk pesta surga, Anda perlu beli minyak dari Tuhan Rama. Karena minyak itu hanya seorang mati diberi kuasa. Gak punya orang mati dusta. Saya bilang kuasa minyak, Tuhan yang ngomongkan saya. Kalau dia bilang katakan ajarannya rapat, dia gak punya orang dia berdusta besar. Pasti dipakai iblis dia. Kenapa? Tuhan yang ajar langsung. Karena kamu seorang mati, aku kuasa memberikan minyak urapan. Jadi minyak diberi kuasa bagi seorang mati, seorang gembala mati. Maka siapa ada orang mati, ada kuasa minyak urapan. Kalau ada minyak urapan, Tuhan yang ngomong, nggak ada kuasa. Karena saat dimintakan Tuhan, karena Tuhan katakan kamu seorang mati, kembali ke kuasa minyak urapan yang kuasa besar. Maka jangan dusta, jangan nipu.
Ada dusta tidaklah harus dilebar. Siapa ada dusta nepokristia fina harus dihancurkan dari bar manapun. Tuhan tidak layak orang dusta di bar. Siapa dusta minat Tuhan atau nipu curi nggak layak di bar. Hancurkan mereka di bar supaya gereja dibersihkan dari orang-orang dusta yang nipunya. Mari kita baca kudus. Mari kita akan bersama perjamuan kudus. Kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Yesus Kristus. Kita berdoa bersama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa, dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu, tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluargaku dan fitnah atas gereja kami. Yang kedua, oleh darah Yesus Kristus, darah domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darah Yesus Kristus, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, kami semua sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus Kristus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak ada sakit paru-paru, tidak ada sakit asma, tidak ada sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak tekanan darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, aku tolak diabetes, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara. Tulang-tulangku sempurna, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak bantuk pedu, aku tolak sakit pankreas, urapi leherku sempurna, tidak sakit kanker leher. Hari ini aku sembuh. Silakan Anda semua berdoa masing-masing, sebut nama sakit Anda masing-masing, berdoa sejenak.
Kita angkat darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel dengan roti mana tidur pun diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan. Yang kedua, bangsa Israel dengan roti mana setiap hari jubah baru, baju baru, artinya mulia. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Yang ketiga, bangsa Israel dengan roti mana selalu kasut baru, sepatu baru, artinya punya roh majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor, tapi jadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 10 kali ganda, 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat minyak urapan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias, tertulis di langit untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia. Di dalam Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat. Dalam Markus 6 ayat 12-13. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk. Di dalam Yesaya 10 ayat 27a. Minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Dalam Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan penuh kuasa, dalam nama Tuhan Yesus. Setiap tetes, setiap pot ini Tuhan Yesus yang memuliakan Allah, memuliakan manusia. Manusia mulia tidak sakit, tidak gagal. Apa yang dikerjakan selalu berhasil. Manusia mulia tidak miskin. Berikan Tuhan Yesus, apapun yang dikerjakan anak-anakmu selalu berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Kita oleskan pada dahi dan kepala dan pada bagian yang sakit. Anda yang sakit oleskan minyak urapan. Orang sabi contoh Ibu Natalia so nganong banyak gede itu siwalus gak mungkin air mesti berbahaya sekali. Saat cuma nasi satu buat minyak urapan, maka saya tidak bilang tuh diminum, tapi saya siapkan jiwakan berasa berdua dalam nama Tuhan. Aku serahkan banyak air dan selamat. Tapi Ibu Natali lain so. Jadi saya tidak ngajak Anda minum, tapi iman Anda. Bu Natali so punya iman. Sisa minyak diminum so. Lahir selamat so. Kepala bayi yang gede jadi kecil dan tanpa sejarah so. Sekali lagi. Kan kepala gede berarti kan jebol tuh tidak sebatas kepalanya belum menyatukan luar biasa penyarupan. Jadi sekali lagi saya tidak ngajak minum, tapi Ibu Natali punya iman, yaitu dia minum, lahirnya normal sehat dan tidak ada berdarah so. Kepalanya gede so, penuh minyak urapan. Maka Anda minyak ini penuh kuasa. Maka Anda pelajari minyak ini penuh kuasa. Bukan tahu diurapinya oleh Tuhan
Untuk apa? Sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Daud berkata, demikian juga Tuhan katakan, Pak, untuk pesta surga, beli minyak dari Tuhan, beli minyak. Saya seorang martir, kembalikan Tuhan. Maka kalau martir itu darah milik Tuhan, serahkan pada Tuhan. Maka Tuhan akan beli daripada aku minyak. Maka beli dari seorang martir. Karena hanya seorang martir diberi kuasa harapan. Anda yang sakit sudah sembuh, dua sahabat donasi sakit dengan orang, Anda pulang disembuhkan. Atau Anda yang di rumah, semoga Anda yang mengandung dan selamat. Dan siapapun belum punya anak, bulan depan mengandung, akan ada mengandung, Anda udah di bagian kandunganmu. Amin. Saya kembalikan ke Nias.